Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas 6B Pendidikan Bahasa Inggris yang kelompok 3 yang beranggotakan teman saya Hafiz Aulia, Farhanisa Sedang Najib, dan saya Nika Rahmawati dan teman saya Muhammad Riana. Ya, jadi pada kesempatan sore kali ini kami akan melakukan sebuah podcast atau berbicara mengobrol santai mengenai tentang moderasi beragama. Jadi kami sore hari ini bersama narasumber Ibu Nur Fadilah Al-Karimah, Magister Psikologi, dosen Psikologi Islam dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Selamat sore Ibu. ya selamat sore. Ya. Jadi pada sore kali ini kami ingin membahas podcast mengenai moderasi beragama tadi ya. Jadi menurut Ibu yang pertama itu apa sih itu beragama? Oke ya, beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karena, jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Beragama itu yaitu menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri, dan menjaga jagat raya ini. Nah, jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga letaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Itu Mbak. Jadi moderasi beragama itu yakni sikap kita moderat untuk mengambil jalan tengah-tengah, tidak ekstrem kiri dan ekstrem kanan gitu ya Bu? Ya, benar sekali. Jadi kita mengambil jalan tengahnya dengan tidak ke kanan ataupun ke kiri seperti itu Mbak. Gitu. Apalagi kadang kan mahasiswa banyak juga yang mau ikut ke kanan ataupun ke kiri. Contohnya misalnya yang awalnya itu memakai cadar, terus tiba-tiba itu bisa lepas cadar, atau sebaliknya yang awalnya itu misalnya belum mau memakai hijab, terus tiba-tiba dia memakai cadar seperti itu. Ada juga yang bahkan dia itu sampai mau menjadi istri ketiga atau keempat, ya, simpanan dari bos seperti itu. Padahal dia agamanya baik, bahkan memakai cadar. Ada contohnya seperti itu. Jadi diharapkan mahasiswa untuk selalu berhati-hati dengan adanya keberagaman agama tersebut ya. Itu ya Mbak ya dan Mas. Semoga kalian mau memandang tidak hanya sepihak tapi dengan keberagaman agama seperti ini. Gitu. Jadi sudah mengenai tentang moderasi beragama, pengertiannya. Lalu pentingnya dari moderasi beragama ini gimana? Ya, itu sangat penting sekali Mbak, karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itu mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Mungkin ada yang bertanya, memangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama seperti apa yang dianggap ekstrim atau melebihi batas? Coba kita lihat, ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan. Yang pertama, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan, karena agama kan diturunkan untuk memuliakan manusia. Kedua, dianggap ekstrim kalau atas nama agama
seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Dan ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang kemudian melanggar hukum. Jadi orang itu yang atas nama menjalankan ajaran agamanya tetapi melanggar ketiga batasan ini bisa disebut ekstrim dan melebihi batas. Logikanya, kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Nilai moral agama juga tidak bisa diwujudkan melalui cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Begitu pula esensi agama tidak akan bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi masyarakat itu sangat perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita, umat beragama, menjaga Indonesia. Kita tentu tidak mau mengalami nasib seperti saudara-saudara kita di negara yang kehidupan masyarakatnya carut-marut dan bahkan negaranya terancam bubar akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama, dan kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Paham maksudnya? Oh, jadi moderasi ini berguna biar negara ini sendiri juga aman dari ini ya agar konflik dari konflik gitu, seperti itu ya Mbak. Jadi biar tidak terpecah belah, terus agar masyarakat ini bisa bersatu gitu loh. Dari keanekaragaman. Ya, dari rukun ya. Lantas bagaimana toleransi dalam perspektif Islam? Ya, itu saya. Perspektif Islam. Jadi bentuk lain dari toleransi dalam Islam yang terkait dengan kebebasan beragama adalah tidak cepat-cepat menghukum kafir kepada orang yang masih menyisakan sedikit celah untuk disebut sebagai muslim. Pernah enggak ketika misalnya ada orang yang Islamnya hanya di KTP aja tapi tidak mau sholat, itu ada orang yang beranggapan, oh kamu itu kafir. Pernah dengar nggak teman-teman yang seperti itu? Nah, itu kan sangat ekstrem sekali. Nah, dengan adanya moderat agama ini, kita diharapkan tidak kita tidak menjudge ke orang tersebut bahwa dia adalah kafir, tidak boleh. Jadi kita harus menghargai sesama manusia. Ya, itu kalau misalnya kamu itu nggak salah, berarti urusan kamu, bukan menjadi urusan kita, seperti itu, gitu ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, orang yang perbuatan dan pernyataannya itu mengarah kepada kekufuran dari 99 arah, tetapi masih menyisakan keimanan walau dari satu arah, maka dihukumi sebagai orang beriman. Loh, itu dari Imam Malik. Nah, kita hanya orang biasa pun kok sudah memberikan sebutan nama kafir seperti itu. Nah, itu kan tidak boleh ya. Nah, dari hal di atas itu berarti toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, dan adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Jadi ini merupakan fitrah dan sunatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Jadi landasan dasar pemikiran ini adalah dari firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Paham nggak teman-teman masih di sini? Paham ya? saling mengenal perbedaan. Ya, dan kita harus menggunakan sikap toleransi, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan gini, seluruh manusia
tidak akan bisa menolak sunatullah ini. Dengan demikian, bagi manusia sudah selayaknya untuk mengikuti petunjuk Allah dalam menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut dengan beragamnya agama ya. Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam. Karena Allah SWT sudah mengajarkan pada kita cara untuk menghadapi keragaman yang memang tidak bisa dipungkiri, yaitu dengan menerima perbedaan sebagai nikmat atau rahmat. Artinya perbedaan itu sebagai suatu berkah, karena dengan perbedaan itu kita bisa berdialog, saling mengenal satu dengan yang lainnya, kemudian menguji argumentasi tanpa melihat dari sisi agama, suku, warna kulit, dan adat istiadat. Dan harus kita bedakan antara sikap toleransi dan sikap sinkretisme. Tahu sinkretisme apa? Belum tahu? Ya. Sinkretisme adalah membenarkan semua keyakinan atau agama. Hal ini sangat dilarang dalam Islam karena termasuk sifat syirik. Allah berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Itu ada di Quran surat Ali Imran ayat 19. Dalam Islam, toleransi bukanlah fata morgana atau bersifat semu, tetapi memiliki karakter dasar yang kuat dan tempat utama. Ada beberapa di dalam Al-Quran yang bermuatan toleransi. Yang pertama, ada toleransi dalam keyakinan dan menjalankan peribadatan. Dari pengertian ini, konsep terpenting dalam toleransi Islam adalah yaitu menolak sinkretisme, yakni kebenaran itu hanya ada pada Islam dan selain Islam adalah batil. Ya, Allah kemudian berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ada di Quran surat Ali Imran ayat 85. Saya kira seperti itu ya Mbak. Bagaimana? Konsep toleransinya itu lebih ke sikap keterbukaan, tetapi keterbukaannya itu lebih ke menyaring ya. Jadi menoleransi ada bukan yang hanya terbuka, tapi terbukanya lebih ke difilter antara hal-hal yang bisa ditoleransi dan tidak. Oh iya, benar sekali itu Mas. Ya, iya. Seperti itu. Ya. Jadi kita juga harus mentoleransi dengan keberagaman agama, ya. Terus juga kita juga harus memilih ya satu dari berbagai agama itu ya, yaitu dengan agama Islam seperti itu. Ada batas-batasnya gitu ya, Bu. Ya. Untuk toleransi. Walaupun agama paling benar itu Islam, tapi kita juga nggak menutup diri untuk ya, kita harus mentoleransi dengan berbagai keberagaman agama seperti itu. Jadi itu ya. Tidak harus dengan mengimani kepercayaan mereka juga ya. Ya, tidak. Misalnya ada contoh ini di rumah saya, ini merupakan di masjid ya. Rumah saya depan masjid dan mohon maaf, di depan masjid itu ada yaitu non muslimnya. Nah, di situ maka kita juga harus menghargai. Contohnya dengan menghargai seperti ini. Misalnya kita itu yang biasanya ramai dengan banyaknya orang-orang pada datang itu kan ketika hari raya Idul Adha, yang nantinya kita akan sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Nah, dengan adanya hari raya Idul Adha, sebenarnya kan kalau misalnya kita tidak mentoleran kan hanya warga Islam aja atau penduduk Islam aja yang boleh ikut berpartisipasi untuk penyembelihan, memotong-motong daging kurbannya. Nah, tetapi kita mentoleransi karena ada yang muslim, apalagi di lingkungan masjid, maka kita juga memperbolehkan beliau ini yang non muslim untuk ikut berpartisipasi, ikut meramaikan dengan hari raya Idul Adha. Dan juga kita boleh membagikan daging itu ke mereka yang non Islam atau non muslim seperti itu. Jadi daging kurban itu tidak hanya kita makan
sendiri ya, walaupun misalnya dia tergolong dari orang yang kaya, ya kita boleh membagikannya karena biar menikmatinya. Siapa tahu dari situ orang yang non muslim tersebut itu mau berpikir, oh ternyata orang Islam itu indah sekali dengan mau berbagi kepada yang lainnya, dengan tidak membeda-bedakan antara agama Islam dengan non Islam seperti itu. Ternyata kok rukun ya dengan adanya penyembelihan hewan kurban, kemudian pemotongan daging-daging, kemudian dimakan bersama, dimasak bersama dengan penduduk ini, satu kampung ini, kemudian dimakan bersama-sama. Ternyata kok rukun, misalnya seperti itu. Nah, siapa tahu dari situ mereka ada hati untuk masuk, ya bergerak hatinya untuk masuk ke agama Islam. Harapannya sih seperti itu. Tapi semuanya ya biarkan kembali ke pribadi masing-masing seperti itu. Itu. Mas Daniel. Selanjutnya menurut Ibu Nur, hal-hal apa saja yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi di Indonesia? Ya, jadi yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi itu alasan hilangnya sikap toleransi tersebut biasanya karena adanya perbedaan. Contohnya perbedaan dalam menganut suatu kepercayaan atau agama. Akibat dari hilangnya sikap toleransi tersebut adalah orang-orang semakin saling tidak peduli terhadap sesama maupun terhadap alam. Tentu hal tersebut tidak baik apabila terus berlanjut. Hal itu karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan manusia membutuhkan alam untuk kehidupan. Toleransi antar umat beragama dan kepedulian sosial sangat penting dan harus diterapkan karena membuat kehidupan semakin rukun dan damai, serta dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Selain itu, toleransi juga dapat meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negara kita ini dan meningkatkan perkembangan negara. Toleransi dapat meningkatkan rasa nasionalisme juga karena dengan memiliki sikap toleransi, hal itu berarti kita menghargai orang lain, baik itu pendapat, agama, ataupun ya semuanya. Jadi kita menghargai semuanya, nggak hanya agama dan pendapat ya. Nah, menurut kami atau menurut saya ya, agar tujuan-tujuan di atas dapat tercapai, seluruh masyarakat harus menjaga sikap toleransi antar umat beragama dan memiliki sikap peduli sosial agar negara kita ini tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Begitu Mas? Gimana? Lalu dalam bersikap moderat dalam beragama, itu ada cara-caranya atau bagaimana cara mengimplementasikan sikap moderat dalam beragama di masyarakat itu? Ya, cara mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama menghargai perbedaan. Jadi kita harus menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Contohnya ini dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, ya, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Ini ada contohnya Mas. Mengolok-olok ini di SD negeri di samping rumah saya ini contoh mengolok-olok ya. Nah, ini ada siswa yang non muslim, kemudian siswa muslim ketika sholat zuhur itu wajib datang ke masjid. Nah, siswa yang non muslim itu kan laki-laki dan hanya di kelas aja. Nah, dia itu diolok-olok sama temannya, kamu Kristen, kamu tidak sholat, seperti itu toh. Terus dia nangis, ya, sampai dia itu tidak mau sekolah berhari-hari. Nah, ini kan sangat kasihan sekali. Terus bagaimana cara dia mau ke sekolah? Itu gurunya itu sampai antar jemput. Ya, selama 2 minggu itu antar jemput. Biar bagaimana cara siswa ini kemudian mau datang ke sekolah. Jadi diantar jemput sama gurunya. Kalau nggak diantar jemput nggak mau berangkat sekolah. Nah, terus bagaimana caranya
kita itu mengajari siswa yang Islam tadi ya, biar tidak mengolok-olok temannya yang non Islam, dengan cara ya kita berikan kita berikan pengajaran ya kepada mereka bahwa ini ada temanmu yang agamanya memang bukan Islam, ya tidak boleh diolok-olok, karena kita itu di Indonesia kan ada berbagai macam agama, ya kita harus menghargainya. Tidak semuanya itu agamanya Islam, sholat, ya. Sehingga ketika ada siswa yang mengolok-oloknya, terus kita berikan pengetahuan seperti itu, kemudian siswa itu jadi tahu, paham, kemudian dia tidak akan mengulangnya lagi, ya, karena sudah tahu, ya. Yang awalnya belum tahu terus mengolok-olok sampai siswa tersebut nangis dan sampai tidak mau ke sekolah, dan alhamdulillah ini sudah mau ke sekolah dan sudah tidak diantar jemput oleh siswanya, gurunya, ya. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah wawancara sama gurunya, ya, itu langsung, ya. Jadi kan ini ada SD negeri, jadi SD negeri itu tidak hanya siswa Islam aja yang sekolah, tapi ada non Islamnya seperti itu. Jadi dari sejak dini pun sebenarnya kita harus bisa mengajarkan kepada anak-anak tahu tentang toleransi beragama. Ada berbagai macam beragama, ya. Jadi tidak hanya Islam aja, yang tahu kan mereka cuma Islam aja. Walaupun mereka misalnya orang tuanya, mohon maaf nih, ini tidak sholat, banyak juga yang seperti itu, hanya Islam di KTP. Anaknya yang sholat, misalnya kalau disuruh sama gurunya, itu kenapa? Karena saya juga tahu, ya, itu banyak sekali di sekitar kita. Makanya kita juga kalau misalnya agama kita memang Muslim, ya kita juga harus melaksanakan kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, tidak mengakhir-akhirkan, ya. Kemudian menjauhi larangannya, misalnya yang terjadi yang sering terjadi di kalangan remaja itu kan berpacaran seperti itu. Ya mungkin berpacaran itu juga boleh, tapi harus mengetahui batas-batasnya. Ya lebih baik itu kan ta'aruf terus menikah seperti itu. Ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, dan juga teman-teman harus bisa mengajarkan kepada lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya teman-teman mengetahui, apalagi di anak-anak kok sering mengolok-olok atau membuli teman yang lainnya, apalagi yang berbeda agama, nah diharapkan dengan adanya pengetahuan seperti ini, teman-teman juga harus bisa menyampaikan kepada lingkungan sekitarnya. Ya, itu mengapa mungkin dosen dari teman-teman itu biar teman-teman tahu tentang moderat beragama itu seperti apa, bertoleransi beragama itu seperti apa gitu. Terus saya lanjutkan yang kedua, yaitu meningkatkan pemahaman. Ya, salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama dari buku-buku, jurnal-jurnal, terus kemudian apalagi biasanya konten video dari YouTube, ya. Terus kemudian mengikuti dialog antar agama bisa, dan menghadiri acara keagamaan orang lain bisa. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kita terjerumus ke agama non-Islam atau ya seperti itu mah. Jadi kita juga harus berpikir yang baik dan jeli seperti itu, memperkokoh iman. Iya. Kemudian ketiga, mempraktikkan nilai-nilai agama. Yaitu moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti ada kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. Jadi diharapkan kita bisa mempraktikkan nilai-nilai agama, jujur, kasih sayang, dan perdamaian. Ya, misalnya tentang kejujuran, itu hal sepele. Ketika teman-teman itu jajan di kantin, ya, teman-teman itu makan soto es teh sama gorengan 5, ya teman-teman harus jujur ngomong, ya.
dengan makan gorengannya 5. Jangan kok kebayangkan ya, mohon maaf. Tapi semoga tidak dari kalian atau dari mahasiswa UIN ya. Ngomongnya cuma gorengannya 2 padahal belinya 5 seperti itu ya. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, jujur ya. Insya Allah kalau misalnya kita jujur, kita akan mendapatkan yang lebih baik gitu loh ya. Kalau misalnya kita tidak mengawali dengan jujur dari diri kita sendiri, ya nanti kita akan berbohong terus dan kita tidak akan dipercaya oleh teman-teman kita gitu atau orang lain. Hati-hati, jujur ini sangat penting ya dalam diri kita ya. Misalnya juga tentang tugas. Nah, tugas itu kan harus dikerjakan sendiri ya. Tidak nyontek dengan temannya, tidak jiplak atau tidak nunggu hasil karya dari teman-temannya, atau tidak bekerja sama dengan teman-temannya. Dan hati-hati sebentar lagi kan kita mau UAS. Nah, itu juga teman-teman diharapkan bisa belajar. Tugas itu sebenarnya cuma belajar kok ya, tidak dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian paham ya di sini ya. Keempat, menciptakan dialog, yaitu dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Saya kira dari sini teman-teman pernah nggak ikut serta dalam dialog beragama, misalnya seminar, webinar ataupun acara-acara yang lainnya? Belum. Tapi kalau untuk yang tadi datang ke acara apa ya, hari rayanya itu Pernah ya. Ya nanti siapa tahu ada acara webinar atau dialog tentang moderat beragama seperti itu, teman-teman bisa mengikutinya gitu ya, biar nambah ilmunya gitu. Kemudian kelima, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Jadi dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, kemudian kita harus bersikap tenang dan tidak mudah terprovokasi, merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Jadi hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis. Ya, seperti itu ya Mas ya dan Mbak. Semoga paham dengan penjelasan dari saya. Jadi tadi kan ada salah satu caranya itu kan pemahaman, menambah pemahaman. Ya. Terus lalu untuk agar menambah pemahaman ke generasi selanjutnya itu bagaimana cara mengajarkan tentang toleransi dan moderasi beragama tadi? jadi kan yang disebutkan kan tentang memberi pengertian, jangan saling mengolok-olok, sama menjelaskan penjelasan gitu loh, memberi penjelasan. Dan selain cara-cara itu tadi apa itu? Jadi cara mengajarkan kepada generasi penerus ya tentang sikap toleransi ya. Yang pertama kita harus menciptakan kenyamanan ya. Kenyamanan itu bisa dimulai dari anak-anak. Terus ya dimulai dari anak-anak. Misalnya ini contohnya di Islam dulu ya. Misalnya anak-anak itu yang datang ke masjid itu pasti sikapnya anak-anak itu bagaimana sih? Apakah dia ya pasti rame tau, membuat rame, membuat gaduh. Jadi anak-anak kan tidak bisa diam ya, pasti dia akan rame ya sendiri. Nah kita harus menciptakan kenyamanan seperti misalnya masjid di Madinah itu kan ada tempat bermainnya untuk anak-anak seperti itu. Nah seharusnya kita di umat muslim ini di setiap masjid itu sebaiknya ada tempat bermain untuk anak-anak. Bagaimana biar anak-anak itu nyaman untuk datang ke masjid? Ya dimulai dari anak-anak dulu, karena ada generasi penerusnya. Nah orang tua itu kan pasti lama-kelamaan akan meninggal. Walaupun yang meninggal itu tidak hanya orang tua aja, tapi bisa dari golongan bawah ya, umur pendek-pendek misalnya, yang dari usia balita misalnya atau usia anak-anak juga bisa meninggal. Nah, tapi kan ada generasi penerusnya ya, yang mana dia mau tertarik untuk datang ke masjid seperti itu ya. Jadi dia nyaman terlebih dahulu.
Kemudian ini contohnya dari umat Islamnya ya Mbak Mas ya. Kalau misalnya dari non Islamnya ya, misalnya di kampung di sebuah kampung pastinya ada orang yang beragama non Muslim. Ya kita juga harus memberikan kenyamanan pada mereka bahwa di masjid ini boleh untuk non Islam datang ke masjid. Misalnya ada sebuah masjid yang mempunyai sebuah gedung tersendiri untuk dilakukan berbagai acara. Misalnya bisa untuk acara rapat ibu-ibu, misalnya bisa untuk acara pernikahan misalnya ya. Misalnya itu mengadakan acara, nah itu mengadakan acara bisa untuk meminjam masjid, misalnya untuk acara ya PKK, terus kemudian untuk perkumpulan ibu-ibu biasanya arisan seperti itu. Nah itu bisa kita ciptakan kenyamanan ya. Kedua, kenalilah intoleransi ketika anak terbuka terhadapnya. Jadi kita harus memberikan intoleransi ketika anak itu terbuka ya. Jadi kita harus mengintoleran kepada anak ketika anak itu bercerita kepada kita ya. Misalnya, Bu atau Mama, ini kok teman saya ada yang tidak mau sholat ya, padahal kan disuruh sama bu guru itu sholat misalnya. Ya anak-anak kan nggak tahu, oh itu karena temanmu itu adalah agamanya non Islam, jadi boleh yang non Islam itu untuk tidak sholat, tapi kita kan agamanya Islam, jadi kita harus wajib untuk sholat seperti itu ya. Kita harus memberikan pengertian kepada anak. Kemudian ketiga, menolak sikap intoleransi yang dilakukan anak. Jadi kita harus menolak sikap intoleransi. Misalnya anak malah membujuk-bujuki kepada anak yang non Islam untuk ayo ikut ke masjid untuk sholat, padahal beda agama ya. Nah itu kan kita harus mengajarkan kepada anak ya, itu temanmu itu adalah agama non Islam, tidak wajib untuk sholat ke masjid karena beda agama. Kita harus memberikan pengetahuan kepada anak ya. Kalau biasanya anak kan kita ajarkan ayo diajak temannya untuk datang ke masjid. Nah ini karena non Islam kita beda cara pengajarannya, itu nggak wajib untuk datang ke masjid misalnya. Saya pernah mungkin itu. Iya pernah. Nah itu kan kayak saya yang saat itu ya nggak tahu sekarang, pokoknya waktu kecil itu dia emang non Muslim, tapi karena di lingkungan saya kan emang mayoritasnya ya Muslim, jadi diajak aja gitu dan sholat. Tapi ya waktu itu belum ada yang memberitahu kayak tadi. Ya seharusnya diberitahu sejak dini ya Mas ya, seperti itu ya, biar anak-anak juga tahu tentang perbedaan seperti itu, dan agar si anak bisa mempunyai sikap toleransi. Nah, kemudian yang keempat, kita harus mendukung anak ketika mereka menjadi korban dari sikap intoleransi. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi kita harus mendukung kepada anak ketika mereka itu menjadi korban. Ada contohnya nggak Mas? Kalau teman saya itu orang tuanya juga membolehkan aja sih. Membolehkan untuk ke masjid. Ya ke masjid. Jadi dipersilakan. Dipersilakan untuk maksudnya mungkin biar akrab sama dirinya, biar mengerti, biar tahu gitu. Iya. Terus siapa tahu dari situ bisa masuk ke Islam. Itu juga ada loh di daerah Sidoarjo kalau nggak salah ya. Misalnya orang tuanya itu non Islam, terus kemudian anaknya itu masuk Islam ya Muslim itu. Ya itu mungkin dari dia itu tergerak hatinya, bisa juga dari teman-temannya seperti itu ya gitu. Kemudian yang nomor 5, kita harus membantu perkembangan sebuah pengalaman yang sehat dan identitas kelompok. Jadi kita harus membantu perkembangan sebuah pengalaman yang sehat dan identitas kelompok. Itu
kita membantu perkembangan si anak ya. Jadi perkembangan anak itu kan berbagai macam ya. Jadi misalnya perkembangan anak ketika anak disuruh untuk berpuasa itu kan sangat sulit sekali ya. Jadi kita harus membantu anak yang awalnya misalnya dia kan nggak langsung untuk puasa sehari full, tapi kita ajarkan untuk puasa beduk terlebih dahulu seperti itu. Terus kemudian ketika beduk sudah kuat, kemudian baru kita ajak untuk puasa sehari full seperti itu. Dan keenam, menampilkan barang-barang pajangan yang mengandung unsur perbedaan budaya di rumah. Ada nggak teman-teman? Menampilkan barang-barang pajangan yang mengandung unsur perbedaan budaya di rumah? Mungkin kaligrafi. Kaligrafi, kalau agama lain apa? Seperti salib. Tapi saya nggak boleh ya di rumah. Nggak boleh. Maksudnya yang agama. Kemudian yang ketujuh, memberi kesempatan pada anak-anak untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, jujur terhadap perbedaan yang ada ya. Jadi kita harus mengajarkan pada anak-anak untuk bersikap jujur. Saya kira seperti ini ya Mas ya. Sekian ya. Bagaimana? Apakah ada? Kita sudah bicara tentang apa itu beragama, moderasi beragama, kemudian gimana toleransi dalam perspektif Islam, cara pengimplementasian, dan gimana cara mengajarkan pada generasi penerus. Sudah cukup komplit ya. Waktunya juga sudah Iya. panjang ya. Tidak terasa, tiba-tiba udah berapa jam ini? 1 jam ada Setengah jam. Setengah jam lebih. Ya, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman bisa dapat mengaplikasikan semua ilmu ini ke lingkungan masyarakat sekitar. Seperti itu ya. Itu ya. Terima kasih. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Bisa Meluangkan bicara, waktu. ya, meluangkan waktu. Ya. Sudah, Mas.